Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 kisah nyata Kang Mas dan Mbak Yu. Lanjut ke part 3. Yang belum nonton part 1, part 2 silahkan tonton dulu agar seiring perjalanan waktu berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam kepalaku. Kulihat ketika temanku juga diam tak berkata apapun. Bisa jadi mereka memikirkan hal yang sama denganku, atau mungkin mereka pasrah saja mengikuti alur situasi ini. Kami masih berjalan mengikuti orang yang misterius tadi, hingga kami sampai di sebuah gubuk kecil dengan lampu minyak yang menyala di depannya. Nampaknya cahaya yang kulihat tadi berasal dari lampu ini. Aku sempat berhenti di depan gubuk itu. Kurasakan badanku sudah teramat letih dan ingin beristirahat meski sebentar. "Jangan berhenti di sini, terus jalan," ucap orang tadi ketika aku baru hendak memasuki gubuk. "Tapi kami capek, Pak. Kita istirahat sebentar ya," ucapku. "Kalian mau selamanya di sini?" ucapnya tegas membuatku tersentak. Kami berempat saling pandang, sepertinya kami memikirkan hal yang sama, yaitu kami belum sepenuhnya mempercayai orang itu. "Ayo jalan," ucapnya lagi. Ketika aku hendak beranjak, sekilas aku melihat ke dalam gubuk itu, dan tiba-tiba terlihat sepasang mata menyala dan menatap tajam padaku. Seketika aku tersentak dan merinding hebat. "Ayo jalan aja, jangan lama-lama di sini," ucapku kepada 3 temanku. Kami pun langsung mengikuti orang misterius tadi. Kami terus berjalan menembus pekatnya malam dan rimbunnya belantara ini. Belantara aneh yang tidak seperti ciri khas Gunung Sindoro. Tak satu pun kata-kata terucap dari mulut kami semua, seolah kami dibisukan oleh suasana mencekam di hutan ini. Suasana gelap, rimbun, dan sunyi, sangat sunyi memang. Bahkan tak satu pun suara binatang malam terdengar. Tak kupungkiri, eksistensi makhluk gaib sangat kental di sini. Mereka seolah memperhatikan dan mengawasi kami. Beruntung tak satu pun menampakkan diri secara jelas di depan kami. Hanya sekelebatan bayangan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, dari pohon satu ke pohon yang lainnya menyelinap dan menghilang. "Apa emang kayak gini ya jalur ini?" ucap Anton sedikit lirih di belakangku. "Aku juga nggak tahu, Ton. Kalau jalur Kledung kan hampir semuanya terbuka, nggak ada pohon-pohon gede kayak gini," jawabku. "Nanti kita tanya Yono yang lebih tahu," sambungku. Orang misterius yang menunjukkan jalan di depan kami juga terus berjalan. Dia tak sedikit pun atau tidak sekalipun berbicara atau menoleh kepada kami. Kami yang hendak berbicara padanya pun merasa sungkan. Bahkan sekedar menanyakan namanya saja pun kami tidak berani. Dia juga seolah tidak memiliki rasa lelah, padahal medan jalur ini terus menanjak. Padahal kami yang mengikutinya sudah hampir kehabisan nafas. Kami benar-benar telah letih dan terus berjalan merayapi tanjakan demi tanjakan. "Pak, tolong berhenti dulu sebentar, kami sudah kelelahan," ucapku memberanikan diri. Dia pun berhenti, tetap tanpa menoleh ataupun bicara. Dia tetap berdiri dan terus menatap ke depan. Merasa mendapatkan kesempatan istirahat, kami pun memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kukeluarkan botol air minum dan menenggak seisinya, lalu kuberikan kepada 3 temanku supaya mereka ikut minum juga. "Ayo, sudah jalan lagi. Jangan terlalu lama di sini," ucapnya setelah beberapa saat tanpa menoleh kepada kami. Saat mendapatkan instruksi dari seseorang pemimpin, kami berempat pun segera beranjak. Kami kembali berjalan mengikuti orang misterius tadi. Entah sudah berapa jam kami terus menyusuri hutan ini, tapi kami belum juga sampai di tujuan kami. Seolah jalur ini tak berujung. Melihat waktu pun percuma, karena menunjuk waktu kami sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sesekali kami beristirahat, dan semua itu atas permintaan kami, bukan atas instruksi orang misterius tadi. Dia memang seolah tidak memiliki rasa lelah sama sekali, padahal sambil berjalan dia menghisap rokok. Hingga beberapa waktu kemudian, orang itu tiba-tiba terhenti di depan kami, menoleh kepada kami lalu mengatakan sesuatu.
Aku hanya bisa mengantarkan kalian sampai di sini saja. Kalian lanjutkan sendiri perjalanan kalian. Ingat pesanku, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Jika bertemu dengan seseorang yang menawarkan makanan, tolaklah dengan baik-baik. Jangan sekali-kali kalian menerima bahkan memakannya, ucap orang misterius tadi. Nanti jalan ini tembusnya kemana, Pak? Tanyaku. Tujuanmu? Jawabnya singkat. Jika kau kuat, sambungnya. Kami tidak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar kalimat terakhir darinya. Kami semakin yakin bahwa kami sedang tidak berada di dalam alam kami sendiri. Mungkinkah kami tersesat di alam gaib? Bisa jadi, bisa juga tidak. Kami tidak bisa memastikan. Bahkan kami sendiri masih dibingungkan dengan situasi ini. Sudah, tidak perlu dipikirkan, kalian pasti selamat. Dan kau menunjukkan kepadaku jaga teman-temanmu. Ingat pesanku, aku pamit dulu, ucapnya lagi. Lalu dia segera pergi ke arah yang berlawanan dengan arah kami. Hanya sekejap, lantas dia menghilang di telan kegelapan belantara ini. Bahkan kami tak sempat mengucapkan terima kasih. Tak membuang waktu, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami mengikuti saja arahan orang tadi. Toh kami tak punya pilihan lain. Kami terus mengingat pesan orang tadi. Tapi hal yang membuatku selalu bertanya-tanya adalah, apa iya ada orang lagi di sekitar sini? Bukankah ini hutan belantara yang sangat rapat? Beberapa lama kami akan keluar dari hutan ini. Begitu banyak pertanyaan berkecamuk di dalam kepalaku yang tak bisa dijawab. Sepanjang perjalanan kami lalui, situasinya semakin tetap sama. Sunyi, gelap, mencekam. Sesekali muncul kelebatan-kelebatan bayangan di sekitar kami. Dan aku pun merasa ada banyak sekali mata mengawasi kami di balik kegelapan. Break dulu sebentar, ucapku karena merasa cukup kelelahan akibat terus berjalan di tempat seolah yang tak berujung ini. Kok nggak sampai-sampai ya? Kayaknya kita sudah jalan lama banget tadi. Dan kayaknya kok ini waktu malam jadi lama banget, ucap Anton. Nggak tahu, Ton. Aku sendiri juga bingung. Kalau dihitung-hitung nih, kayaknya kita udah jalan 6 jam lebih dari awal masuk ke hutan ini. Harusnya ya udah sampai puncak. Dan seharusnya juga sudah pagi, ucapku. Sumpah jadi takut aku, ucap Wisnu. Sambung Andre. Sama. Aku juga takut. Kita semua takut. Tapi kita harus keluar dari sini, ucapku. Ayo, udah cukup. Ayo jalan lagi, sambung Anton. Memang tidak seharusnya kami berlama-lama di sini, apalagi kurasakan suasana semakin mencekam. Terkadang kami sayup-sayup mendengar suara alunan gamelan, lantas menghilang lalu terdengar lagi. Ya, kami semua memang mendengarkannya. Bahkan hanya aku atau salah satu dari kami yang mendengarnya. Tak kuhiraukan lagi suara-suara yang muncul menemani perjalanan kami. Yang kami pikirkan saat ini adalah sesegera mungkin keluar dari hutan ini. Tak berapa lama kami berjalan, aku melihat sebuah bangunan di pinggir jalur ini. Tepatnya sebuah gubuk kayu dengan anyaman bambu sebagai dindingnya. Dari kejauhan gubuk itu terlihat reot seperti hendak roboh. Tapi semakin kami mendekati, terlihat bahwa bangunan gubuk itu ternyata masih cukup kokoh berdiri. Terdapat sebuah lampu teplok menyala di salah satu pilarnya. Ketika kami sampai di depan gubuk itu, ternyata ada seorang yang duduk di sebuah kursi panjang tanpa sandaran di depannya. Di dalam gubuk juga ada orang yang sedang berdiri. Nampaknya ini sebuah warung. Terlihat ada jajanan tersaji di beberapa piringan tanah liat. Silakan mampir mas, istirahat dulu, sapa seseorang dari dalam gubuk yang ternyata adalah seorang wanita parubaya. Mungkin dia penjaga atau pemilik warung ini. Usai mendengar sapaan pemilik warung tadi, tiba-tiba kurasakan perutku sangat lapar. Aku jadi tertarik untuk mencicipi jajanan yang tersaji di warung itu. Berbagai jajanan yang sangat menggugah selera. Ada pisang goreng, singkong rebus, kacang rebus, berbagai macam jajanan lainnya. Tapi ketika aku hendak mendekati warung itu, tiba-tiba langkahku dihentikan oleh Anton. Mau ke mana? Ucap Anton. Lapar Ton, istirahat dulu lah. Terakhir kita makan kan di base camp tadi, jawabku. Ayo kita istirahat dulu di sini, sambungku. Anton belum merespon perkataanku. Tapi kuingat genggaman tangannya di pergelangan tanganku semakin kuat. Kulihat Wisnu dan Andre hanya tertegun memandangku. Ya ingat apa yang bilang orang tadi. Coba ingat, lihat lagi, sambungnya.
Ketika aku kembali melihat ke arah warung tadi, ternyata hanya kegelapan yang ada di sana. Warung yang tadi kulihat kini sirna. Ketika ku arahkan cahaya senter ke arah tempat warung tadi berdiri, ternyata ada jurang yang menganga, yang sangat dalam, yang bahkan tidak terlihat dasarnya. Astagfirullahaladzim, ucapku. Beruntung Anton menyadari kejanggalan tadi dan segera mencegahku mendatangi warung yang kulihat tadi. Jika tidak, mungkin saja aku sudah berakhir di dasar jurang itu. Ayo jalan lagi, ucap Anton. Kali ini gantian Anton yang memimpin di depan. Kami bertiga mengikutinya dengan tetap berpegangan pada tali rangsel teman yang ada di depan kami. Kami terus berjalan menyusuri pekatnya malam dan kesunyian belantara misterius ini. Tak terhitung lagi berapa banyak penampakan yang menyertai perjalanan kami. Tepatnya ketiga temanku ini yang sering melihat penampakan mereka. Sedang aku hanya melihat bayangan sekilas yang tidak terlalu jelas, tapi aura keberadaan mereka dapat sangat aku rasakan dengan sangat kuat. Semakin lama hutan pun jadi semakin terbuka. Pohon-pohon besar yang tadinya rapat menjadi semakin jarang. Medan yang kami lalui semakin landai, bukan lagi tanjakan curam yang menguras tenaga dan menguji kekuatan otot paha dan betis kami. Kini kami mulai memasuki hamparan padang rumput yang terlihat sangat luas. Pohon-pohon besar sudah tidak ada lagi. Di kejauhan tepat di depan kami terlihat beberapa titik cahaya. Semakin kami mendekatinya, titik-titik cahaya itu semakin jelas dan menunjukkan bentuk sebenarnya. Dan itu adalah hamparan perkampungan kecil. Kami menjadi semakin heran. Apakah kami sudah sampai di perkampungan kaki gunung? Padahal seingat kami tadi berjalan terus menanjak. Tak berapa lama kami menemui persimpangan jalan. Ada dua arah di hadapan kami. Kami harus memilih salah satunya. Satu arah ke arah kanan terlihat sedikit terbuka, sering dilewati. Sedangkan arah lainnya sebelah kiri terlihat sedikit rimbun dan banyak ranting-ranting kering menghalangi, seolah jalan ini tidak lama dilalui. Kami terhenti sejenak, memikirkan arah mana yang harus kami ambil, dan dari kedua percabangan jalur itu tidak terlihat arah mana yang nantinya bisa menunjuk perkampungan yang tadi terlihat. Bukannya tadi Yono bilang tidak ada percabangan di sepanjang jalur ini ya Wisnu? Memangnya kita tadi masih di jalur yang sama? Kalau aku yakin sih kita sejak tadi sudah melenceng, jadi wajar kita jalur ini sudah tidak sesuai dengan petunjuk Yono, jawabku. Bener juga sih. Terus kita kemana nih, timbal Anton? Kalian lihat perkampungan di depan sana gak? Tanyaku pada mereka dan mereka juga mengangguk, menandakan juga melihat apa yang kulihat. Memang sejak menemui hutan dengan vegetasi pohon-pohon besar tadi, aku sudah tidak yakin bahwa kami melalui jalur yang benar. Apalagi banyak kejanggalan yang kami temui. Jadi aku pun tidak yakin bahwa perkampungan itu sebuah kewajaran. Usai berpikir beberapa saat, aku sudah punya keputusan mau ambil jalur yang mana. Tapi aku harus berbicarakan dulu dengan mereka yang mengambil keputusan bersama. Kalau menurutku kita ambil kiri saja. Memang jalurnya terlihat seperti tertutup, tapi melihat ke arah kanan seperti melihat mulus saja. Aku takut ini jebakan yang memang sengaja mengarahkan kita ke sana. Bagaimana menurut kalian, ucapku pada mereka. Aku sama-sama ragu dengan kedua jalur ini. Tapi melihat keanehan sepanjang perjalanan tadi, aku setuju denganmu, Hen. Kalian bagaimana? Jawab Anton. Aku mengikutilah kamu kemana. Udah capek mikir yang aneh-aneh dari tadi, jawab Wisnu dengan pasrah. Sama, sahut Andre. Ya udah kita berdoa dulu, semoga pilihan kita tidak salah, ucapku. Seusai berdoa kami pun melanjutkan perjalanan ke arah kami yang pilih. Meski ada keraguan, tapi kami berusaha meyakinkan bahwa ini adalah jalur yang kami anggap benar. Jalur yang kami lewati ini memang sedikit menyulitkan pergerakan kami. Banyak ranting semak menghalangi, seolah sengaja ditaruh untuk mencegah orang lewati jalur ini. Bahkan beberapa di antaranya berduri hingga sempat melukai tubuh kami. Hal itulah yang sempat membuat kami semakin ragu. Tapi kami tetap melalui jalur ini, terus meyakinkan diri berharap
pilihan kami memang benar. Beberapa waktu kemudian kami masih berjibaku dengan ranting-ranting semak yang menghalangi pergerakan kaki kami. Tiba-tiba datang kabut tebal menyelimuti area kami berada. Kabut itu pun sangat pekat hingga benar-benar menghalangi pandangan kami, bahkan cahaya senter kami tidak mampu menembusnya. Kami terpaksa menghentikan langkah kami dikarenakan datangnya kabut pekat ini. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain hanya menunggu kabut menipis dan hilang. Hingga sesaat kemudian kami dikejutkan dengan munculnya suara derap langkah di sekitar kami.